Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus Guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di Pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru soal kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya.
Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sejumlah fakta baru soal kasus Guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, Ta Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus Guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024.
Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di Pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD beratkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju bat senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa, kait syarat material dan formil termasuk keterangan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban.
Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak lakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2020. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan tani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di Pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download sekarang, menghadirkan
Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Awalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru soal kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan antara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andoolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amriel. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut.
baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya, Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru soal kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI.
Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawasan. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Bowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurut terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai ke kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sejumlah fakta baru soal kasus Guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia akan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji, 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri. Kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aibda Wibowo, orang tua korban kasus Guru Supriyani, yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Bincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis.
Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru soal kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya.
Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya, Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan, ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno II saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno II hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi kasus guru honorer Supriyani, dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Jarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru soal kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani 24. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban.
Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga Katani telah melihat isu dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15, ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada kabar Supriyani sudah membayar juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 30 2024. Rokiman diperiksa Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 30 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 8 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan. Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut.
Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru soal kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah di atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan perihal penilaian jaksa. Terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024.
Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Sukaan.
Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di Pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di Pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani di teknologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah Sulawesi Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya saksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani,
Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru soal kasus Guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara, mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantahkan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu, ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam. Juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahkan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret Komjen Pol Purna Susno Duaji saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait Guru Supriyani dituduh aniaya siswanya. Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima Guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani, Persatuan Guru Republik Cakra PN Andolo. Supriyani, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait proses penyidikan dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang, yang 2 ahli Pak Susno Duaji, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Terdakwa atau keterangan terdakwa pada tahap penyidikan
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya di bank desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat sangat sporadis. Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Rokiman, membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propampolda Sulawesi Tenggara. Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu, Sabtu 2 November 2024. Pihak keluarga kata dia telah melihat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya, Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Beratkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah fakta baru soal kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa konlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani kelas 1B.
Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu, ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam. Ini juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa ke hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X, hadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November. Susno Duaji hadir secara virtual terkait guru Supriyani dituduh diketahui Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Ultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun lidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa. Terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji, dan Pak Reza Indragiri. Kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang. Ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu, ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan 2 hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah potret mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purna Susno Duaji, saat hadir sidang kasus Supriyani pada Senin 4 November 2024. Susno Duaji hadir secara virtual sebagai saksi ahli terkait guru Supriyani dituduh aniaya siswanya.
Seperti diketahui, Supriyani merupakan guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang kelima kasus Supriyani berlangsung di PN Andolo, Konsel Sultra. Adapun sidang kelima guru Supriyani dimulai sekira pukul 9.35 WITA, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum Supriyani. Pantauan Tribunus Sultra, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andolo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik senada dengan Supriyani. Sementara suasana PN Andolo tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Tetapi proses sidang tetap mendapat pengawalan ketat kepolisian. Adapun keterangan Jenderal Polisi Bintang 3 terkait dan penyelidik atas kasus yang menjerat Supriyani sesuai dengan aturan. Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi, proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Selain itu, kuasa hukum Supriyani akan turut menghadirkan sejumlah saksi ahli lainnya. Dengan ahli psikologi forensik bernama Reza, ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno Duaji dan Pak Reza Indragiri, kata Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Aibda Wibowo, orang tua korban kasus guru Supriyani, membantah adanya permintaan uang atau pemerasan yang dilakukan Aibda Wibowo kepada Supriyani. Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak korban Laode Muhram Naadu saat isu permintaan uang ini dan sejak awal sudah berbeda-beda. Ada yang 50 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, ada 15 juta rupiah, serta 2 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, ada kabar Supriyani sudah membayar 2 juta rupiah, tetapi ia hanya mampu membayar 1,5 juta rupiah dan 500 ribunya dibantu kepala desa. Kasus ini jadi perbincangan karena seolah-olah uang tersebut diminta dari pihak korban. Bahkan menurutnya, pihak dari Kejaksaan dan unit PPA juga dituduh meminta uang, sehingga hal ini menurutnya terlihat saat Baito, Konawe Selatan, Rokiman membuat pernyataan terkait kasus guru honorer Supriyani. Dia mengungkap bahwa ada permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan oleh Polsek Baito. Hal ini diungkapkannya di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Oktober 2024. Rokiman diperiksa setelah pernyataan menyebut penyidik Polsek Baito meminta uang damai kepada Supriyani agar kasus tuduhan memukuli murid yang menimpanya tidak sampai penetapan tersangka. Penyidik Propam memanggil Rokiman karena ada 2 video pengakuan berbeda yang dibuat oleh Kades tersebut. Sementara Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik atau PN Andolo, Konawe Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim J. Pasalnya, Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari 2 saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan 2 saksi yang mengaku melihat sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian 2 siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian 2 siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali, Reza atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Terus menggali,
Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban, D. JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Terbaru Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan, korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B. Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga Indonesia. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri memperkan keabsahan dari dua saksi kejadian penganiayaan Supriyani. Reza mengurai tanggapan kejadian penganiayaan Supriyani. Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam. Terbaru Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena